Saya serahkan bagi-bagi alat untuk dikibarkan pada Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk menangan pemilu 2024 yang datang. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua terpilih, Ketua DPC Musi Banyuasin terpilih. Silakan dikibarkan. Tinggalkan petaka dan bagi-bagi anugerah untuk menangan pemilu 2024. Yang dibacakan Sandra Jeblok. Ya, silakan diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua DPC Banyuasin terpilih. Ya, bendera sangat meriah dikibarkan oleh beliau ya ternyata. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya karena telah melaksanakan musyawarah cabang ketiga untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya di dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan, banyak juga halangan. Saya selaku ketua terpilih mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan telah paling tidak menyita waktu daripada seluruh Bapak Ibu pengurus partai tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan lebih terbuka untuk memajukan Partai Hanura di Kabupaten Musi Banyuasin, dan juga kami berharap kepada seluruh Bapak Ibu pengurus Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan tidak henti-hentinya memberikan solusi, inovasi, semangat kepada kami, terutama kepada teman-teman di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan nantinya juga Pak, kami sekaligus seluruh PAC Kabupaten Musi Banyuasin ini mohon pamit. Kami akan kembali ke tempat kami di Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus mohon doa agar mendapatkan keselamatan sampai tujuan kami. Dan insya Allah ke depan Kabupaten Musi Banyuasin di periode 2019-2024 ini mendapatkan 3 kursi, dan saya di sini berjanji melihat antusias dan semangat dari teman-teman PAC akan menjadi 4 kursi paling tidak, karena di Kabupaten Musi Banyuasin ada 4 dapil. Kenapa saya nyatakan di sini dan berani saya sampaikan di sini? Karena dalam waktu yang sangat singkat saya melihat dan menitik beratkan kepada PAC untuk kesediaan datang ke DPD. Alhamdulillah, tanpa ada embel-embel, semuanya datang. Bahkan ada yang berangkat sendiri dari Tunggal Jaya dan Kecamatan Keluar. Nah, itu artinya modal pertama saya. Tentu saja kami tidak ingin gagal, dan Pak Rahman pasti tidak mau gagal, Pak Ustadz Soleh juga tidak mau gagal, dan kita semua di sini pasti tidak mau gagal. Bagaimana supaya kita tidak mau gagal? Pertama, kita harus jaga kekompakan dalam kita menata organisasi ini secara benar ke depan,
sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya yakin di dalam kita menuju reformasi organisasi kita yang telah dimulai dari DPP dengan membangun kebersamaan dan membuang sekecil-kecilnya adanya perpecahan di dalam partai kita. Salah satu bentuk barangkali halangan-halangan yang kita hadapi ke depan pasti banyak, dan banyak itu salah satu bentuk adalah tentu dari dalam sendiri. Banyak orang kadang-kadang menganggap kita lemah, menganggap kita tidak mampu. Tapi kita biarkan saja Pak, kita biarkan saja mereka seperti itu. Kita jawab dengan bagaimana kita, kemampuan kita menata organisasi ini, menyiapkan infrastruktur partai mulai dari DPC, DAC sampai ke ranting, sehingga kita tidak perlu berdebat. Kita buktikan dengan kerja nyata kita, dan hasilnya akan terlihat pada 2024 yang akan datang. Salah satu syarat kita untuk ikut serta dalam pemilu ke depan adalah kita mulai dengan tahapan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Tadi untuk saat pembukaan kita telah berbicara secara luas mengenai ini. Akan tetapi setelah Bapak terpilih, Pak Rahman sama Pak Ustadz Soleh, saya yakin dan percaya kepada Bapak berdua, karena dengan pengalaman yang sudah ada, dan Pak Rahman saya kira sudah 5 periode menjadi anggota DPRD ya, Pak Rahman, dan Pak Ustadz Soleh juga demikian. Dan saya yakin Hanura di Kabupaten Musi Banyuasin akan lebih besar lagi dari saat ini. Demikian juga di Kabupaten Banyuasin. Dan saya bangga ini Ustadz Soleh, kemarin kan kita 2014 kita ada wakil ketua ya, pimpinan dewan di DPRD Kabupaten Banyuasin. Di 2019 kita berkurang kursi kita karena begitu banyak tantangan yang begitu berat dihadapi oleh Hanura, mulai dari masalah internal dan masalah eksternal yang begitu menderu sehingga kita sangat sulit untuk melakukan konsolidasi. Ke depan ini akan kita bangun kebersamaan, dan kita jangan mengulang lagi kesalahan yang sama untuk kita lebih kompak lagi membangun organisasi ini ke depan. Adalah milik kita, partai ini untuk kita semua, bukan milik pribadi dan bukan milik golongan, milik kita semua. Karena kalau kita membangun partai ini bisa besar, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri ini, utamanya di Kabupaten Banyuasin. Kebersamaan tetap harus kita jaga. Untuk mempertahankan 3 kursi sekarang itu mungkin kami harus jungkir balik Pak Rahman. Kalau saya nggak berani target nambah jadi 4, tapi saya punya target untuk 2024 wakil anggota DPRD provinsi dari Dapil Banyuasin harus ada. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.